wabarakatuh. Nenek Langkung permisi, Sugeng Rawuh, selamat datang di channel saya Tri Priyanto. Di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai keadaan kota saya yang saat ini, karena banyak pertanyaan dari teman-teman bagaimanakah keadaan kota saya, karena kota saya ini adalah kota wisata dan juga kota pelajar. Jadi banyak sekali yang menanyakan bagaimana sih keadaan kota ini sehubungan dengan merebaknya COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Tapi sebelum memulai informasi ini, saya seperti biasanya juga akan ikut meneruskan apa yang menjadi himbauan pemerintah, bahwasanya kita dianjurkan untuk stay at home atau tinggal di rumah saja. Dalam penafsiran saya, stay at home ini tidak sama dengan di dalam penjara. Arti kata adalah bahwasanya kita masih bisa melakukan kegiatan di luar rumah, dengan catatan adalah sangat penting kegiatan tersebut, seperti misalnya berbelanja kebutuhan sehari-hari, atau misalnya bekerja, karena ada beberapa perusahaan yang memang belum meliburkan karyawan-karyawannya, sehingga ini bisa kita kategorikan penting, sehingga masih diperkenakan untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Tentunya dengan melakukan protokol-protokol atau aturan-aturan yang telah ditetapkan ketika kita keluar atau berkegiatan dari rumah, seperti misalnya adalah harus menjaga jarak atau physical distancing, terus kemudian juga kita harus menghindari berkerumun atau bergerombol, terus kemudian juga selalu memakai masker, terus juga yang paling penting dilakukan adalah sering-sering cuci tangan. Kemudian protokol selanjutnya yang harus dilakukan adalah protokol ketika kita selesai bepergian atau keluar dari rumah, yaitu protokol memasuki rumah kita masing-masing. Tentunya seperti yang sudah dilakukan tadi, bahwasanya kita harus sering-sering cuci tangan dengan menggunakan sabun. Jadi alangkah baiknya kalau mulai sekarang di depan rumah kita masing-masing ini sudah tersedia air, terutama air yang mengalir ya, air yang mengalir. Bisa dengan keran atau mungkin bisa dengan gentong. Kembali ke zaman dahulu, di setiap rumah di depannya ada gentong dan juga ada sabun. Jadi begitu kita masuk rumah itu sudah dalam keadaan benar-benar bersih. Kemudian sedulur channel Tri Priyanto, saya akan membahas juga sebenarnya kegiatan-kegiatan apa sih selama kita stay at home atau selama kita berada di dalam rumah yang sehubungan dengan penanganan virus Corona 19 ini. Yang bisa dilakukan tentunya adalah kita menjaga kebersihan diri kita sendiri, dan juga kebersihan tempat tinggal kita dan juga lingkungan kita. Seperti misalnya yang dilakukan di lingkungan saya, di RT saya ini, sebagai bentuk kepedulian dan sebagai bentuk usaha kami di dalam menangani COVID-19 ini, kami melakukan proses penyemprotan desinfektan, di mana untuk desinfektannya ini dan juga alat-alatnya telah disediakan oleh ketua RT, yang dananya tentunya adalah diperoleh dari kontribusi warga yang dibayarkan, maksud saya selama 1 bulan. Terus kemudian untuk petugasnya siapa yang melakukan penyemprotan itu tentunya adalah swadaya dari kita sendiri, dari warga, yang mana akan dijadwalkan selama 2 hari sekali. Jadi penyemprotannya ini, maaf belibet banget, jadi penyemprotannya ini dilakukan 2 hari sekali. Seperti apa suasananya penyemprotan? Mungkin bagi sedulur channel Tri Priyanto masih bingung gimana sih sebenarnya yang harus dilakukan pada saat menyemprot. Itu sebenarnya sangat simpel sekali. Nanti akan saya sampaikan videonya setelah ini. Monggo kita saksikan dulu video penyemprotan.
Nah, sedulur channel Triprianto, begitu tadi proses penyemprotan swadaya yang dilakukan oleh warga RT kami sangat simpel sekali, tidak sulit. Yang pasti itu adalah sekali lagi sebagai bentuk kepedulian dan juga usaha kita bagaimana kita menangani COVID-19. Dan tentunya pelaksanaannya adalah ditentukan dengan ketersediaan waktu dari masing-masing warga ya, karena ada yang masih aktif bekerja, jadi boleh dilakukan di pagi hari, di siang hari, maupun di sore hari. Dan sekali lagi prosesnya tidak sulit, jadi cukup disemprotkan di jalan raya, terutama khususnya kalau di kesepakatan di tempat kami, di lingkungan kami ini, di jalan-jalannya, karena mengantisipasi bagi mereka yang misalnya meludah di sembarang tempat, atau misalnya yang habis bersin-bersin. Dan kemudian juga yang kita semprot ini adalah sebatas pagar dari rumah warga, tidak sampai ke dalamnya, karena beberapa pendapat menyampaikan bahwasanya desinfektan ini kandungannya dikhawatirkan nanti bisa merusak perabot atau mungkin yang lain-lainnya. Jadi kesepakatannya adalah yang disemprotkan ini di bagian pagarnya saja, khususnya di bagian handle-nya, karena itu kan bagian yang sering disentuh, jadi disitulah yang kita semprot. Baik, sedulur channel Triprianto, seperti yang tadi tema hari ini, bahwasanya bagaimana sih keadaan kota saya saat ini. Kalau saya boleh bilang adalah relatif aman, dulur, tidak terlalu mengkhawatirkan, semuanya masih diperkenankan. Sempat ada juga sih kabar-kabar bahwasanya kota saya ini mau di PSBB itu ya, pembatasan sosial berskala besar. Bahkan pernah juga ada kabar mau di lockdown, tapi pada kenyataannya tidak demikian. Hanya sekali lagi berupa himbauan untuk tetap mengikuti anjuran dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah setempat, pemerintah daerah, yaitu untuk menjaga jarak, kemudian selalu mengenakan masker. Saya juga dapat update dari teman-teman saya, mereka-mereka yang masih bekerja, seperti misalnya di pabrik, mereka juga masih aktif bekerja karena kebijakan dari perusahaan mereka belum meliburkan, jadi mereka masih bekerja seperti biasanya. Dan juga teman-teman saya, update dari teman-teman saya yang bekerja di lembaga pendidikan. Dulu saya juga pernah bekerja di lembaga pendidikan selama 5 tahun. Saya pernah ngajar bahasa Inggris. Tidak ada libur juga, arti kata mereka tetap berangkat kerja, tapi memang tidak ada tatap muka dengan peserta didik atau dengan siswa, karena sekali lagi memang himbauannya adalah dilarang berkerumun atau bergerombol. Jadi proses pengajarannya dilakukan dengan sistem dalam jaringan, daring atau online, pembelajarannya lewat online. Dan itu sepertinya tambah seru ya, kita jadi punya pengalaman-pengalaman baru, bagaimana caranya teleconference dan seterusnya. Sebenarnya ada hikmah baiknya juga seperti ini ya, semuanya jadi tidak gagap teknologi, tidak gaptek. Terus kemudian suasana malam seperti apa, suasana pagi seperti apa, nanti akan saya sampaikan video itu di suatu daerah tertentu di kota saya, yang kalau saya boleh bilang ini pusat keramaian juga, sangat pusat keramaian, bahkan mengalahkan daripada pusat kota yang di alun-alun, yang sebenarnya di sana malah ada masjid besar, terus kemudian ada mall-mallnya banyak. Tapi daerah yang akan saya jelaskan ini lebih ramai, biasanya lebih ramai karena lingkungan ini, daerah ini maksud saya, dikelilingi oleh banyak kampus. Yang tadi saya bilang bahwasanya kota saya ini adalah kota pendidikan, kota pelajar. Jadi kebanyakan di situ para mahasiswa menghabiskan waktu dengan nongkrong, mau di siang hari karena banyak sekali kafe-kafe di sana, maupun di malam hari. Terutama kalau di musim Ramadan ini nanti, dulur, kalau kita bilang apa itu istilahnya ngabuburit, ini daerah ini benar-benar sangat ramai sekali. Bisa dibilang mungkin ratusan manusia ngabuburit di daerah ini. Saya coba lewat di sana di malam hari. Memang benar anjurannya adalah bahwasanya toko harus tutup jam 8 malam. Memang sudah mulai dilaksanakan di daerah ini. Jadi memang sangat sepi.
Jadi video saya nanti mungkin teman-teman atau dulur semuanya akan ragu ya, memang malam hari pasti sepi, tapi yang saya sampaikan adalah bahwasanya ini perbandingan dengan malam-malam biasanya, yang mana di sana juga banyak kafe, banyak tempat nongkrong, tapi ini sudah benar-benar berbeda. Ini semua karena memang tingkat kepeduliannya sudah mulai naik gitu ya dulur. Terus kemudian saya juga nanti akan sampaikan videonya ketika di pagi hari, itu pun juga padahal bisa dibilang itu weekend ya, biasanya itu sangat ramai sekali lalu lalang, terutama yang dari luar kota juga, tapi maaf, tapi cukup sepi karena sekali lagi bahwasanya memang tingkat kepeduliannya sudah sangat bagus, karena harapan kita tentunya adalah coronavirus disease ini akan segera berakhir, sehingga harapannya adalah kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya, bekerja dengan nyaman, beribadah dengan nyaman. Jadi seperti itu, dan monggo kita saksikan video suasana daerah yang biasa jadi pusat keramaian di kota saya, kondisi di malam hari dan juga di pagi hari.
lupa untuk selalu subscribe, terus kemudian nyalakan loncengnya, dan kemudian like. Jangan lupa juga share di seluruh media sosial yang jenengan miliki. Tetaplah berbuat baik, karena kebaikan itu akan selalu berbalas dengan kebaikan. Tetaplah bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.